1, 2, 3. Assalamualaikum. Ya, silakan sebelum mulai pelajaran kabarnya berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bapak. Sebelumnya Bapak mau absen dulu kehadiran di kelas 8 ini ya. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Usep, Nadia, Agus, Pak. Agus sedih, Pak. Agus, Pak. ya sama Agus. Agus, Pak. Agus Agus lagi sedih, Pak, main, Pak. Abdul Aziz kemana sama itu Sabib kemana? Ada perlu, Pak, ada perlu. Perlu katanya. Kalau sakit mudah-mudahan segera Allah. Dan anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam. Karena semuanya pada agama Islam kan di sini. Nah, kali ini kita masih mempelajari tentang bab 1. Bab 1 ini kita akan mempelajari tentang alam dan menjaga kehidupan. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu Bapak sudah menjelaskan mengenai beberapa tujuan pembelajaran daripada bab kali ini. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak semuanya nanti bisa membaca Al-Quran dengan lancar, terutama membaca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zukhruf ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian tujuan yang kedua yaitu diharapkan siswa semuanya bisa menghafalkan ayat-ayat yang tadi. Nah, karena ayat-ayat tadi itu akan sangat berhubungan dengan bab pertama kali ini. Selain ayat itu ada juga hadis tentang pelestarian alam yang harus anak-anak semua hafalkan. Kemudian tujuan yang ketiga dari pembelajaran ini diharapkan siswa semua mampu menjelaskan mengenai kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41, Ibrahim ayat 32, dan Az-Zukhruf ayat 13, dan juga hadisnya tentang pelestarian alam. Tujuan yang keempat, diharapkan nanti anak-anak semuanya mampu merumuskan program pelestarian alam. Jadi sudah mempelajari ini harus ada step-step kedepannya apa yang akan anak-anak semua lakukan dalam melestarikan alam. Nah, kemudian yang kelima, ada tugas bagi anak-anak semuanya. Tugasnya yaitu nanti kalian semua membuat sebuah video dokumentasi mengenai pelestarian alam dan perawatan lingkungan. Misalnya adik-adik semua atau anak-anak semuanya mengikuti kegiatan gotong royong, itu divideokan. Nanti hasil video tersebut dikirimkan ke channel YouTube-nya masing-masing. Anak-anak semuanya,
Coba perhatikan di layar ya, mengenai melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Bapak rasa anak-anak semua sudah mengerti apa itu menjaga dan melestarikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Menjaga itu artinya kita merawat, melindungi, dan jangan sampai merusaknya. Adapun melestarikan itu artinya kita menjaga hal tersebut agar senantiasa bersifat kontinu, ada yang artinya dapat dimanfaatkan kembali di masa mendatang. Nah, kita ilustrasikan lingkungan atau alam ini seperti diri kita sendiri. Dalam menjaga diri kita, tentunya kita tidak ingin diri kita ini rusak. Kita tidak ingin diri kita ini ada sesuatu hal yang menyerang kepada kita yang tidak baik. Kita ingin begitu juga dengan alam. Nah, kalau dalam menjaga diri kita, mungkin kita memakai perawatan, memakai skincare, memakai body care dan lain sebagainya. Kalau dengan alam, kita harus melestarikan alam dan lingkungan itu dengan cara tidak merusaknya, dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin apa yang ada potensi yang dimiliki oleh alam. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini disebutkan bahwasanya kerusakan di muka bumi itu disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Coba dilihat ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan fil barri wal bahri. Di daratan dan di lautan. Kenapa telah nampak? Bima kasabat aydin nas. Nah, kerusakan tersebut terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kemudian yudil qawm ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada dasarnya adalah sebagai khalifah, yaitu seseorang yang memimpin di muka bumi ini. Artinya, kalau orang itu memimpin di muka bumi, haruslah mampu menjaga bumi itu dengan baik, jangan sampai merusaknya. Ada sebuah contoh kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan itu terjadi akibat keserakahan mereka. Coba anak-anak semua lihat gimana apa ya Pak? Ya, ini kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Yang awalnya tadi masjidnya sangat megah, sangat indah. Nah, sebelah sana sebelum terjadi peperangan, sebelah kiri setelah terjadi peperangan, sangat nampak jelas ya kerusakan yang diakibatkan oleh manusia ini akibat keserakahan yang ada di dalam dirinya. Merusak segala yang tadinya berpotensi untuk dimanfaatkan kebaikan menjadi sudah tidak berguna lagi, tidak layak untuk dihuni lagi. Itu salah satu kerusakan yang diakibatkan oleh tangan. Pokoknya sangat negara yang makmur, negara yang penuh kedamaian. Nah, namun ketika ada penyerangan terbalik, kerusakan dilakukan oleh manusia. Kerusuhan terjadi di mana-mana ya. Ini semua itu akibat ulah tangan manusia tadi. Bima kasabat aydihim. Bima kasabat aydihim. Karena ulah tangan manusia
manusia itu sendiri, menyebabkan orang-orang di sana kekurangan makanan, kekurangan air. Itu bukan fungsi manusia yang sebenarnya, karena fungsi manusia yang sebenarnya itu adalah khalifah yang harus menjaga dan melestarikan alam, bukan malah menghanguskan alam sekitarnya. Nah, coba anak-anak setelah melihat video tadi, apa yang ada di benak anak-anak semuanya? Kasihan ya? Sedih, Pak. Sedih, Pak. Bagus Pak, ya Pak. Miris. Bagaimana? Tidak ada peri kemanusiaan di dalam hati mereka. Asal dari Israel. Semewel. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Orang fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Apa kerusakan di daratan dan di lautan karena akibatnya. Nah, itu adalah salah satu kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Nah, coba anak-anak semuanya ada yang tahu kerusakan lain yang diakibatkan oleh manusia? Coba sebutkan. Membuang sampah. Merokok, Pak. Merokok, Pak. Sembarangan bisa menyebabkan Banjir. Merokok, Pak. Merokok. Kebakaran hutan, Pak. Keinginan membuka lahan sembarangan membakar pohon, membakar hutan. Padahal itu nantinya akan menyebabkan bencana yang tidak diinginkan seperti halnya longsor, banjir, Kentut, Pak. Polisi udara, Pak. Kemudian bagaimana solusinya agar tidak terjadi kefasadan itu? Kefasadan itu terbagi menjadi dua di dalam Quran surat Al-Mulk itu. Yang pertama ada kefasadan atau kerusakan yang berarti kerusakan lagi batuk. Minum dulu, Pak. Kerusakan alam dan kerusakan sosial. Nah, kalau peperangan tadi yang terjadi di Palestina adalah kerusakan sosial, ada juga kerusakan alam yang bisa berupa pencemaran atau penghancuran alam seperti tadi ya, Iya, Pak. pembakaran hutan, sehingga hutan itu yang awalnya menghasilkan oksigen yang baik sehingga tidak keluar lagi oksigennya karena ada pembakaran hutan. Adapun kerusakan sosial itu seperti bencana, kerusuhan, peperangan, korupsi, tindakan kriminal seperti tawuran ya yang terjadi di antara anak-anak muda zaman sekarang. Itu tidak boleh karena itu merupakan salah satu kerusakan dalam hal sosial. Carok. Lihat gambar ini, fasilitas umum yang hancur akibat kerusuhan dan menjadi salah satu bentuk bencana sosial. Fasilitas ini awalnya berguna untuk masyarakat umum, namun karena adanya tawuran, adanya bentrok antara satu pelajar dengan pelajar lain, akhirnya terjadilah kerusakan akibat tangan-tangan mereka itu tadi, sehingga fasilitas umum yang tadinya berguna jadi tidak berguna lagi. Kemudian di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 ini menjelaskan bahwa semua kerusakan itu terjadi karena perilaku manusia. Nah, perilaku manusia yang seperti apa? Tentunya manusia yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Karena tidak mungkin orang yang memiliki keimanan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Karena dengan iman itu semestinya seseorang bisa mengimplementasikan imannya. Dan itu dengan amalun dila'atkan, dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan alam ini agar senantiasa lestari? Peran kalian semua sebagai siswa, sebagai pelajar,
harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam. Kalian harus menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Misalnya perilaku seperti pengurangan menggunakan plastik sekali pakai, kemudian membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian mendaur ulang sampah anorganik agar bisa digunakan kembali. Kemudian menanam dan merawat tanaman. Nah, ini adalah hal yang disampaikan juga oleh Nabi di dalam hadisnya, menanam dan merawat tanaman. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadisnya itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bunyinya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yadrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu thayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Coba dibaca oleh imam. Masya Allah. Anas bin Malik. Ada imam? Kelihatan nggak, Mam? Jelas. Oh, jelas ya. Udah, baca bareng-bareng aja ya. Bapak baca sekali, nanti anak-anak semuanya ikuti. Ya. An Anas bin Malik. An Anas bin Malik Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yadrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi sadaqatun. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menanam pohon ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena apa? Karena dengan menanam pohon bisa mencegah terjadinya longsor. Karena dengan akar-akar yang ada di dalam pohon itu bisa memperkuat tanah di bawahnya. Kemudian dengan pohon ini burung-burung bisa tinggal di dalam pohon tersebut, sehingga burung-burung pun akan senantiasa terlestarikan. Dan semua yang mendapatkan manfaat dari pohon ini tentunya akan menjadi pahala sedekah bagi orang yang menanam pohon tersebut. Maka dari itu penanaman pohon ini adalah suatu amal jariah yang berakibat baik bagi pelakunya. Setelah itu ada sebuah pantun. Ada yang membacakan pantun? Imam Mang Bilal. Dibacakan oleh Yusuf. Aduh, Bang Mumtaz. Ajak Jaki. Oh ya, Pak. Cepat. Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi wisata naik ke kereta. Sampai tujuan menjelang malam.
Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Mengapa Allah menciptakan alam? Nah, coba jelaskan itu. Aduh. Mengapa Allah menciptakan alam? Karena Allah menciptakan seluruh langit dan bumi tiada lain untuk menyembah kepada Allah, berzikir kepada Allah, Pak. Untuk untuk tempat tinggal, Pak, bagi makhluk hidup, Pak. Ya, Pak. Pas, Pak. Ya. Untuk tempat tinggal bagi makhluk hidup, betul sekali ya, anak-anak. Untuk tempat tinggal Allah ciptakan ini. Maka dari itu tempat tinggal itu harus dijaga sebaik-baiknya. Pantun yang kedua bacakan oleh sebelahnya apa, Pak? Silakan. Terakhir satu, Pak. Banyak bunga indah warnanya. Cakep. Bunga indah mekar di taman. Cakep. Ayo tulis kerugiannya jika kita merusak tanaman. Apa yang tulis? Imam. Jika kita merusak Baca, Mam. tanaman, apa kerugiannya? Satu atau bahasanya? Kerugiannya. Ya. Kemudian apabila kita merusak tanaman, apa yang terjadi dengan alam? Pohon rusak. Banjir. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Pak, ada hadiah nggak, Pak? Betul sekali ya. Apabila kita merusak tanaman akan banyak sekali kerugian yang didapat, di antaranya yang didapat oleh pohon. Bisa menyebabkan banjir dan longsor. Ya, Pak. Dapat dipahami ya anak-anak semuanya. Dapat, Pak. Untuk tugasnya nanti anak-anak semua bisa mengerjakan soal di halaman, ini halaman 23 sampai dengan halaman 26 ya. Ya. Jadi kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Minggu depan, Pak. Nah, jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, kita sebagai seorang muslim ini harus menunjukkan perilaku yang berdampak pada pelestarian alam serta menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Coba ada yang dapat menyimpulkan lagi dari penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi? Coba Mumtaz bisa jelaskan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan kita, alam sekitar, agar alam sekitar itu tetap lestari sampai waktu yang akan datang. Jadi itu kesimpulannya, agar alam tersebut lestari sampai waktu yang akan datang. Tidak usah melalui hal-hal yang besar, tapi melalui hal-hal yang kecil. Dari mulai diri kita sendiri, misalnya apabila di sekitar lingkungan kita melihat ada sampah, kita ambil, kita simpan pada Tempat. tempat sampah. Apabila kita melihat tanaman yang kering misalnya, ya, kita siram tanaman tersebut agar senantiasa lestari. Siapa? Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah menyimak dan yang sudah memberikan pendapatnya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali perkataan
yang menyakiti hati anak-anak semuanya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.